Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang mulia Dewan Jurnal Terhormat, perkenalkan saya Rehan Maulidi dan selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan landasan filosofis pada musik kali ini. Dewan juri, adat bersendi syarat, syarat bersendi kitab bulan. Ada gium ini bukan sekedar pepatah Minangkabau, melainkan sebuah epistemologis peradaban bahwa tata kehidupan manusia yang utuh tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari persenyamaan antara kearifan lokal dan juga nilai transendental. Dewan juri, 3 konsep kunci dalam musik ini yang perlu kita luruskan secara epistemologis, yaitu yang pertama adalah nilai budaya dan agama. Bukan sekedar konstruksi sosial yang arbiter, ia adalah akumulasi kebijaksanaan peradaban yang telah terseleksi dan teruji selama ribuan tahun. Dewan juri. Yang kedua yaitu kata boleh dalam musik ini bukan berarti pemaksaan buta, melainkan sebuah legitimasi normatif yang memberikan makna substantif pada tindakan manusia dalam ruang keluarga. Dewan juri. Dan yang ketiga yaitu patriarki yang begitu mudah distigmatisasi dalam wacana modern. Dalam tradisi justru bermakna tanggung jawab struktural dan perlindungan, bukan dominasi destruktif. Dewan juri. Secara filosofis, narasi yang menentang musik ini hadir dari perspektif liberalisme barat yang cenderung mereduksi seluruh relasi sosial ke dalam satu standar tunggal, yaitu kesetaraan formal. Namun, sebagaimana Alasdair MacIntyre tegaskan dalam After Virtue, moralitas tidak dapat dicabut dari tradisi dua komunitas tempatnya bertumbuh, maka memaksakan satu kerangka universal atas keberagaman budaya yang ada bukanlah sebuah kemajuan. Dewan juri. Itu adalah sebuah imperialisme epistemik dalam wajah baru. Mengapa hal ini penting dibahas? Dewan juri, ini menjadi urgent untuk didiskusikan karena ada bahaya yang besar ketika negara ataupun wacana publik mulai mengintervensi dan mendiktekan sebagaimana sebuah keluarga seharusnya mengorganisasikan dirinya, terlebih ketika keluarga tersebut telah hidup harmonis dan bermartabat dalam nilai-nilai yang mereka yakini bersama. Dewan juri. Dari perspektif yuridis konstitusional, Indonesia adalah negara yang secara eksplisit dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan mengakui nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Artinya, hukum kita sendiri secara lembaga tidak memisahkan institusi keluarga dari dimensi transendental. Yang lebih jauh, hal ini akan dielaborasikan oleh pembicara kedua kami, Dewan juri. Maka, dengan posisi ini, kami tegas yang harus diperangi adalah kekerasan dan penindasan, bukan nilai budaya dan agama itu sendiri. Jangan sampai dalam semangat melindungi, kita justru terjerumus menegasikan hak komunitas untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka. Dewan juri. Keadilan sejati bukan tentang menyeragamkan seluruh keluarga ke dalam satu cetak biru tunggal. Dewan juri. Melainkan menghormati keberagaman, cara manusia memuliakan satu sama lain dalam bingkai nilai yang mereka percayai. Sekian dan terima kasih. Yang mulia Dewan juri, izinkan saya selaku pembicara kedua untuk merekonstruksi argumen dari pembicara pertama tadi. Yang mulia Dewan juri, realitas yang sesungguhnya bukanlah realitas yang berlindung di balik satu teori, melainkan realitas yang bernafas dan hidup di tengah-tengah masyarakat dalam tradisi keluarga yang berpijak pada agama dan adat istiadat yang berjalan mengelola sistem satria yang dimana laki-laki dapat memerintah sedangkan perempuan hanya dapat tunduk diam tanpa suara. Yang berjalan ialah sistem hak dan kewajiban yang saling menghargai, saling mengikat dan saling mempertanggungjawabkan diri satu sama lain. Seorang suami yang disebut kawam dalam agama Islam bukan sedang dimahkotai oleh kekuasaan tanpa batas, melainkan dia sedang dibebani oleh tanggung jawab yang sangat berat, di mana ketika ia gagal untuk melakukan tanggung jawabnya, agama sendiri yang menjadi solusi bagi perempuan atau istrinya. Sistem normatif yang terstruktur dengan mekanisme yang telah berjalan internal yang telah teruji selama berabad-abad. Pada pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara tegas menjamin kebebasan agama dan menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Artinya, konstitusi tidak pernah sama sekali memisahkan ruang keluarga dari nilai adat istiadat dan agama. Sebaliknya, negara justru mengakui keluarga di Indonesia tidak bisa dilepaskan daripada akar keyakinan yang membentuknya. Ketika pihak pro mengusulkan agar nilai budaya dan agama disingkirkan sebagai landasan tata kelola keluarga, mereka sesungguhnya telah bergerak berlawanan dengan arah konstitusi kita sendiri pada hari ini. Yang mulia Dewan juri, para ulama dan pembuka agama tetap secara aktif mengajarkan hak-hak perempuan berbasis
teks agama itu sendiri. Organisasi Muhammadiyah secara eksplisit dan berulang kali telah menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan atas dasar agama dan adat istiadat manapun. Lembaga adat seperti Dewan Adat di Papua telah lama berfungsi sebagai mediator konflik keluarga, menjadi tempat bagi para perempuan untuk mengadu dan mendapat perlindungan jauh sebelum adanya aparat negara hadir menjangkau pelosok Nusantara. Perlindungan ini bekerja secara konkret, bukan sekedar normatif biasa di atas kertas. Melalui Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di bawah Kementerian Agama, nilai keagamaan digunakan justru untuk mempertahankan rumah tangga dan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, membangun komunikasi yang sehat dan mendampingi para pasangan ketika ia berada dalam kritis sebuah penindasan. Aktor-aktor keagamaan dan adat adalah garda terdepan perlindungan bagi sebuah keluarga di Indonesia pada saat ini, jauh lebih menjangkau dan lebih terpercaya dibandingkan instrumen negara yang seringkali baru hadir ketika kerusakan tersebut sudah terjadi, ketika kerusakan tersebut sudah parah, yang mulai Dewan Juri. Ketika sistem normatif yang telah berakar ribuan tahun itu dirobohkan tanpa ganti yang setara, perempuan pertama kali kehilangan perlindungan yang paling mereka kenal dan percayai. Disinilah peran agama dan budaya menjadi pelindung bagi perempuan ketika ia tidak dapat keadilan di dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya Hafizah Nurul Izati selaku pembicara ketiga dari tim kontra melanjutkan konstruksi argumentasi yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami. Izinkan saya memulai dengan satu adendum, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, dan di mana ada hukum, di sana ada nelayan yang kehidupannya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum langkah lebih jauh kita perlu meluruskan satu hal yang mendasar. Kursi hari ini menggunakan kata patriarki seolah-olah itu sinonim daripada kata penindasan ataupun kekerasan. Padahal secara sosiologis, patriarki merujuk pada sistem di mana laki-laki memegang peran kepemimpinan dalam keluarga. Yang menindas adalah kekerasan, yang menindas adalah ketidakadilan, bukan kepemimpinan. Dewan Juri yang terhormat, data survei sosial ekonomi nasional secara konsisten menunjukkan bahwa kohesivitas keluarga, rendahnya angka perceraian, dan kuatnya pengasuhan lebih tinggi justru pada komunitas yang menjunjung tinggi nilai budaya dan agama. Dewan Juri yang terhormat, dalam Islam, konsep kepemimpinan lahir dari suatu kewajiban, bukan keistimewaan. Suami wajib mengandung nafkah, wajib bergaul dengan muasyarah dan makhluk, wajib menjadi pelindung bagi keluarganya, bukan penguasa. Yang perlu kita luruskan ialah yang pertama, yang menindas perempuan bukan nilai agama dan budayanya, yang menindas adalah ketika nilai itu dilanggar dan dikhianati. Jangan adili ajarannya karena kesalahan pelakunya, jangan nilai budayanya karena penyimpangan oknumnya. Maka dari itu kami secara tegas menjelaskan bahwasannya nilai agama dan budaya boleh dan seharusnya menjadi landasan tata kelola keluarga. Konstitusi Indonesia telah jelas Dewan Juri terhormat sebagaimana dijelaskan oleh pembicara kedua kami dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 Dewan Juri yang terhormat, ketika pihak pro mengatakan bahwa nilai agama tidak boleh menjadi landasan keluarga, mereka sedang berargumen melawan konstitusi Indonesia itu sendiri. Maka dari itu Dewan Juri terhormat, tawaran kertas kebijakan sebagai bentuk penolakan kami terhadap mosi kali ini, yaitu yang pertama, memperkuat literasi agama dan budaya yang menekankan hak siswa. Yang kedua, memperkuat peran lembaga keluarga agar membangun relasi yang hebat dan bermartabat. Dan yang ketiga, menindak tegas setiap pelaku kejahatan ataupun penindasan khususnya dalam rumah tangga. Karena solusi dari ketidakadilan bukanlah mencabut nilai dalam fondasi masyarakat, namun memperbaiki cara manusia dalam menjalankannya. Kami dari tim kontra dengan tegas dan lugas tidak setuju dengan mosi kali ini. Salam konstitusi, salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.